اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, mari kita manfaatkan waktu kita masih dalam kajian iftitah. Saya ingin membantu bapak-bapak, ibu-ibu menyelamatkan pengalaman selama Ramadan kemarin. Itu mahal. Banyak yang wafat sebelum Ramadan selesai. Ada yang wafat di 10 hari pertama. Ada yang diberi waktu 20 hari Ramadan, padahal sangat berkeinginan bertemu 10 akhir Ramadan, tapi keburu wafat. Ada yang besok malam ganjil terakhir diwafatkan. Bahkan ada yang baru Sya'ban, besok Ramadan keburu wafat. Nah, kita ini kelompok yang nggak wafat ya Ramadan selesai. Iya, itu artinya mudah-mudahan karena dikerunyani Allah, dianggap belum pintar mengelola peluang dari Allah, termasuk peluang Ramadan kemarin. Nah, tugas saya adalah membuat fokus posisi Ramadan pada 11 bulan yang lain. Ini kan jalan berpikirnya begini. 1 tahun ada 12 bulan. Oleh Allah diambil cuma 1 bulan. Yang serba tidak normal. Seperti secara waktu dia adalah waktu full makbul. Full, semuanya makbul. Sepanjang waktunya Ramadan, anytime dimanapun tempatnya, Arab di Asia, Afrika, Eropa tetap makbul. Ya. Karena ada yang kemakbulan itu dikaitkan dengan tempat, sepanjang tempatnya di Masjidil Haram, sepanjang tempatnya di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ramadan istimewa, itu yang pertama. Yang kedua, dibuat mudah. Nah, ini tema kita di situ, yaitu yuridullah bikumul yus. Allah yurid, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya istimrar, terus menerus tiada habisnya. Allah mendeklarasikan yuridullah bikumul yus. Allah pada posisi terus-menerus memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mudah menghadapi apapun. Bahkan wala yuridu bikumul us, bahkan tidak pernah Allah itu tidak memfasilitasi, membuat sulit itu sepanjang Ramadan. Bukti konkretnya apa? Setan
cuti, diistirahatkan sepanjang Ramadan, sehingga 1 Syawal kemarin itu hari pertama kerja syaitan sampai akhir Sya'ban, 11 bulan. Jadi dalam 1 tahun periodik setan hanya bekerja 11 bulan. Sehingga saya berpikir, berarti Ramadan ini luar biasa. Akan dinilai kesuksesannya mulai Syawal sampai Sya'ban. Bagi yang beruntung di bulan Sya'ban kan evaluasi tuh. Ternyata belum siap mati. Bagi yang beruntung diberi lagi kesempatan bulan Ramadan. Nah, kabar baiknya kita yang belum wafat nih kita. Karena yang lain sudah tidak beruntung. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan belas kasihan Allah, diberi kesempatan taubat dan taubat. Nah, judul materi kita adalah Ramadan. Berapa jenis kemudahan yang kita rasakan di dalam bulan Ramadan? Maka ide dasarnya itu harus berkelanjutan di bulan Syawal sampai kemudian. Jadi kalau selama Ramadan kemarin Allah memberi kemudahan untuk beberapa hal, kemudahan wal mensyukuri turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bahkan sudah kita bahas, beruntung banget kita itu ketemu surat Al-Qadar ya. Saya bantu membuat ilustrasi pada waktu itu. Bu Dokter Hunena sakit kali nggak masuk. Bayangkan bi'idni Rabbi, malaikat-malaikat yang sehari-hari setir di langit ke-7. Utamanya malaikat Jibril, karena paripurna kan malaikat Jibril. Sudah tidak ada nabi kan, sehingga dia malaikat Jibril ini disebut paripurnanya para malaikat. Tapi setenya di langit ke-7. Dan malaikat-malaikat lain yang Allahu Akbar tak terhitung jumlahnya stay di langit ke-7 karena tidak punya tugas di bumi. Tapi juga tak terhitung jumlahnya malaikat-malaikat di bumi. Nah, ada traffic, tapi khusus Lailatul Qadar, malaikat-malaikat yang stay, sudah holiday ini. Kita ada malaikat-malaikat yang stay di langit itu berebut izin Allah, izin pengen di bumi merayakan turunnya Al-Qadar. Itulah yang ada di surat Al-Qadar. Sehingga menjadi persoalan berapa jarak bumi dengan langit ke-7. Itu saja ngotot pengen turun ke bumi untuk merayakan turunnya Al-Quran.
Lah kita yang di bumi tidak memiliki keinginan. Nah itu problem. Maka oleh para orang tua Al-Qadar juga diartikan sumpah saking kebek ngebludak dalam hal jumlah popularitas. Untung saja kita ini diberi keterbatasan mengindra sehingga tidak bisa lihat malaikat-malaikat jedog. Itu yang pernah kita bahas. Nah, sadar tidak sadar, sepanjang Ramadan oleh Allah diciptakan gampang bertemu Al-Quran itu. Gampang bang. Ane sing latah pengen ngederes, pokoknya aneh. Itulah komitmen pertama Allah membuktikan yuridullah bikumul yus. Memang dibikin mudah oleh Allah. Nah, sudah kita bahas juga apa indikator kita disebut calon sahabat Al-Quran. Sehingga nanti di akhirat andai kata kita harus berhadapan dengan persoalan hisab, maka Al-Quran dengan izin Allah menjadi syafaat untuk kita. Nah itu ditentukan hubungan relasi kita dengan Al-Quran. Nah saya sudah memberi nasihat pada saat Ramadan, ayo kita perbaiki. Hafalkan yang sudah dipaham. Ya. Jadi pintu masuknya bukan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Nah itu para kali itikaf tuh ikut materinya. Jadi hafalkan yang sudah dipaham. Berarti sebelum menghafal, pahami ayat-ayat yang akan digunakan pada saat sholat. Karena kalian tidak boleh marah Allah lamun dalam kondisi ngeranyam. Hatta ta'lamu ma taqulu. Olehlah kebedaan iklan wong mabuk. Wa antum sukarokan ngeranyam. Bagah macani Al-Baqarah. Tapi Allah cerita surga laku mesem-mesem. Allah cerita neraka megegeg bae laku wedine man. Karena saking antum sukaro kayong mabuk. Ya. Maka jangan menggunakan komunikasi dengan Allah yang tidak dipahami. Nah karena bapak-bapak ibu-ibu lagi tidak cari jalur prestasi, mau masuk sekolah kudu duwe ijazah tahfidz lumayan afirmasi 10 juz 2 juz. Kita pengen menikmati tulul qiyam berlama-lama berdiri pada waktu sholat. Maka alasan satu-satunya menghafal Al-Quran karena pengen menikmati berkomunikasi dengan Allah pada saat sholat. Nah, termasuk yang sudah saya beri nasihat adalah membaca Al-Quran itu karena murojaah hafalan yang sudah kita paham, bukan karena udah hataman, bukan. Maka misal ini para kali dengan izin Allah sudah paham beberapa surat di juz 29. Nah, alhamdulillah ada waktu ba'da maghrib menjelang isya murajaah ngederes, bacalah surat yang sudah dipaham, mau 10 kali 20 kali karena kita membaca itu murajaah. Itu. Jadi yang pertama adalah kajilah Al-Quran karena mau dihafal. Hafalkan Al-Quran yang sudah dipahami.
pakailah yang sudah dihafalkan, dipahami untuk sholat. Nah, jangan ngimami kalau lagi yang hafal panjang, kok ini gesengkres sing makmum. Nah, ada waktu ngederes bentuknya murajaah. Itulah yang disebut dengan ashabul Quran. Ya. Sudah jangan ngomong lagi satu huruf satu pahala. Orang kayak bapak-bapak ibu-ibu itu sudah nggak perlu berdebat soal pahala. Ya. Semua amal itu berpahala. Ya. Semua amal itu berpahala. Jadi rasakan kemudahan itu. Pertanyaannya hari ini tanggal 11 Syawal. Kemudahan itu masih ada. Kemudahan itu. Kemarin mah kata tiap subuh lo ngaji. Sekarang jadi Sabtu dan Ahad. Kemudahan, kemewahan Allah. Kayak deket Quran. Di bulan saya ini masa seperti Ramadan. Nah itu nanti kita satu. Mestinya kalau kita ini bersyukur kepada Allah mendapatkan kemudahan yang pertama itu la azidannakum, mestinya Syawal ini masih ada kemudahan. Karena Allah menjanjikan siapa yang punya respek pada apa yang saya beri, maka itu nggak akan berakhir. Jangankan yang tidak ada, yang tidak ada aja diadakan Allah. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la azidannakum. Asalnya istri satu dikasih dua, istri anak belum punya anak ditambah istri, mobil ditambah, la azidannakum. Apalagi yang memang sudah jadi miliknya, yaitu hubungan dekat dengan Al-Quran. Jadi PR kita adalah kemudahan menikmati hubungan intim dengan Al-Quran sepanjang Ramadan. Bagaimana kabarnya di bulan Syawal sampai Sya'ban, sehingga nanti ada yang beruntung ketemu Ramadan lagi. Pokoknya lagi untung bidur mati-mati. Kemudahan kedua adalah walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah, menuntaskan tugas dalam rangka melatih tidak tunduk pada hawa nafsu, yaitu melalui puasa. Senin Kemis kuati, puasa tengah bulan buati, Ramadan masih ngurus salat ke puasa. Aneh kan? Luar biasa. Allah membuktikan yuridullah bikumul yusr. Yang halal jadi haram. Itu kemudahan itu unik bener. Ya, mendadak jadi dua isim Ramadan itu. Maka umpet-umpetan, awad-awadan, ngidu setitik-titik itu enak kedel kayu wong mas. Ramadan ku unik. Kita tahu lah salat zuhur, tapi bahasa itu setidak-tidaknya kedelangnya puasa atau awad-awadan puasa. Paling gati lamun acara buka puasa di kantor kan, buka puasa bersama di kantor. Kedeleng paling lemas kan, padahal baru puasa. Tapi apapun lah, kita berprasangka baik, hebat Ramadan, dan itu bukti yuridullah bikumul yusr. Poinnya adalah makan bisa kita tunda, lagi pengen kan Rabi kita geser malam hari. Banyak yang halal bisa kita tunda. Apa kabar di bulan Syawal ini sampai Sya'ban? Kita udah melewati berapa hari nih Syawal?
11. Oh, hari 13. Berarti iklan cepat kan berlalu kan. Itu masih enggak kemampuan kita melatih diri mengendalikan hawa nafsu, dimudahkan oleh Allah, dimudahkan. Percayalah, la insyaAllah, kalau kita bersyukur kemarin diberikan kemudahan melatih hawa nafsu, mestinya Syawal ini bisa berlaku. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, lazidannakum, akan saya bikin kamu mampu terus menahan hawa nafsu sebagaimana saya beri mudah pada waktu Ramadan, karena kamu respect bersyukur. Nah, bentuk bersyukurnya apa? Buktikan di habis sholat berdoa, ya Allah, demen kemarin Ramadan saya melatih diri. Rasanya kalau engkau tidak beri kemudahan lagi, Syawal ini murat marit, Allah. Tunjukkan bahwa kemarin sukses Ramadan itu menjadi bukti Allah yang bikin mudah, bukan kita hebat. Yang ketiga, kemudahan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang ketiga adalah kemudahan memprioritaskan Allah sepanjang Ramadan kemarin. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah istimewa. Sampai tanggal 27 Ramadan, berarti H3 ya, masih bisa ngaji. Saya enggak ada yang sudah ruwet mikirin kelambi, THR segala, tapi luar biasa. Ya, luar biasa, karena teman-teman Polri sudah di pos-pos rest area, Pak. Memang oleh negara apa H-7, H+7 ya, itu dibikin namanya apa, cuti bersama itu ya. Jadi dinamikanya dinamika lebaran. Kalau boleh kita kasar ngomong, negara mengkondisikan agar memprioritaskan diri pada lebaran. Sementara Al-Quran menginginkan kita walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sejak 1 Ramadan itu yang priority cuma Allah. Kalau yang diprioritaskan lebaran, pasti ketemunya THR, kelambi, kue, THR, kelambi, kue. Ada yang orang Pontang mengelabur rumah segala, ganti korden. Itu kan ada istiadat kita kan. Lah Pontang baik makan apa banyak orang serang. Bengen ibu lagi kita cilik ngelabur tiap Ramadan tuh. Kauran bener. Setelah lu mulai agak remaja, saya berupami itu adat kita, adat menghormati lebaran. Saya curiga itu Belanda kayak segala itu, karena kita kehilangan fokus Lailatul Qadar. Jadi Belanda memiliki kepentingan kita tidak walitukabirullah, memfokuskan walitukabirullah, Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang boleh mengalahkan kebutuhan kita mendekatkan diri pada Allah. Semakin sisa waktu Ramadan, semakin takut kehilangan momentum mentakbirkan Allah. Itu maksudnya walitukabirullah. Sementara diganggu melabur, ngegenti open, gawe kue jambu segala, dorong marut nanas segala, buangnya mikir kita. Bagaimana Syawal dan seterusnya? Suasana memenangkan Allah itu masih kerasa enggak? Kayaknya enggak, udah berakhir ya.
Nggak seiring Ramadan berakhir kali, Allahnya nggak maha besar lagi. Iya, tapi kemudian ada Ramadan juga mulai hilang. Mestinya kalau kita bersyukur kepada Allah, bisa memprioritaskan segala urusan untukmu ya Allah. Mestinya Syawal ini kemudahan yang sama enggak hilang, bahwa segala urusan tidak ada yang lebih penting kecuali untuk Allah Akbar. Itulah walitukabirullah ala ma hadakum. Bagaimana memprioritaskan segala urusan hanya untuk Allah, la'allakum tashkurun. Kan ayatnya begitu ya, la'allakum tashkurun. Mana itu ayatnya itu? 185 ya. Wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bisa mensyukuri setidak-tidaknya 3 kemudahan sepanjang Ramadan kemarin. Kita ulang, kemudahan pertama adalah kemudahan berhubungan intim dengan Al-Quran. Kemudahan kedua adalah kemudahan melatih hawa nafsu agar tertib dan tunduk pada kemauan Allah. Kemudahan ketiga adalah kemudahan memprioritaskan bahwa satu-satunya urusan hanya urusan Allah yang diutamakan. 3 kemudahan disyukuri sehingga bulan Syawal sampai Syaban 3 kemudahan itu dah hilang. Yaitu Syawal ini juga sama. Mudah-mudahan ya Allah seperti Ramadan kemarin ini dibuat mudah berhubungan intim dengan Al-Quran. Ya Allah, walaupun Ramadan berakhir, mudah-mudahan tetap diberi kemudahan melatih hawa nafsu. Walaupun setan mulai kerja lagi sekarang. Yang ketiga, ya Allah, mudah-mudahan walaupun Ramadan berakhir, maka saya diberi kemudahan untuk apa itu? Memprioritaskan urusan hanya untuk Allah. 3 itu prioritas sepanjang Ramadan kemarin. Tapi rajanya memang satu, yaitu membangun relationship, hubungan intim dengan Al-Quran sampai kita nanti disebut ashabul Quran, sahabatnya Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan la azidannakum.